Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update ya terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kasus tenggelamnya Tank Monida di 24 Februari 2022. Target dari penyidik Nontaburi di tanggal 26 April nanti akan segera diumumkan dan dirilis secara resmi tentang kasus ini sebelum nantinya berkasnya akan diserahkan ke kejaksaan dan kalau sudah oke akan menuju ke persidangan. Dan di hari ini tanggal 22 April sedang dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli mengenai CCTV. Nah, di video kali ini kita juga akan bahas mengenai CCTV. Ada dua sumber. Yang pertama adalah dugaan yang pertama. Ini adalah CCTV yang berasal dari sebuah restoran yang dijadikan boleh dibilang dekat dengan tempat makan Tank Monida beserta teman-temannya di malam 24 Februari tersebut. Kalau aku lihat jamnya ini sekitar jam 8 lebih 14 atau 15 waktu Bangkok ya, WIB, waktu Indonesia Bangkok, nggak kayak gitu ya, sama aja kok waktu Bangkok dan juga Indonesia bagian barat ya. Kemudian di bagian kedua nanti itu juga ada CCTV yang menunjukkan speedboat Tank Monida itu melewati jembatan, yang jembatan tersebut ternyata setelah dianalisa kok mirip sekali dengan foto yang diupload oleh Gatik dan juga foto Gatik juga berada di sana bersama Tank Monida. Oke, kita bahas saja langsung yang pertama, ini adalah videonya, coba kita lihat. Oke, ini adalah tipikal, ini di Sungai Chao Phraya teman-teman, ini adalah tipikal untuk tempat makan restoran. Yang bisa kita lihat ini jamnya adalah tanggal 24, jamnya 20-an malam. Oke, kemudian apa yang terjadi, situ ada kayak, ya sudah jelas itu speedboat, tapi lebih dari satu, dari cahayanya nggak mungkin kalau cuma satu itu speedboatnya. Aku lihatnya ada dua di sini, ada dua speedboatnya. Nah, ini lagi muter. Oh, ada satu, dua. Ya, ada dua. Tiga. Ada tiga speedboatnya. Satu, dua, tiga. Ini adalah setelah mereka makan malam. Jadi kuat dugaan si saksi berlima tersebut sama Tengmo, kemungkinan besar masih ada dua speedboat yang lainnya. Itu siapa? Dan itu yang masih belum tercium di media massa sampai sekarang, itu miliknya siapa. Dan ini juga berhubungan dengan CCTV yang lain ya, tentang ada rekaman di mana ada satu speedboat yang selalu mengikuti speedboat yang dikendarai Tank Monida di malam hari itu. Oke, jadi dari sini kita lihat lagi, ini di replay lagi, sangat jelas itu ada tiga speedboat. Jadi area Sungai Chao Phraya ini kalau sudah malam begini, oh ada dua, ini ada dua, satu dua speedboat. Oke. Ya, dua dan tiga. Yang pasti lebih dari satu kalau jejak dari CCTV. Kemudian beralih ke jam 21.35. Nah, itu ada speedboat yang pertama, teman-teman lihat. Nah, itu kan melewati jembatan yang menjadi foto-foto si Gatik jam 21.35 di tanggal 24 Februari. Apakah ada speedboat yang lainnya? Iya. Jadi tadi speedboat yang pertama lewat, ini speedboat yang kedua. Kalian lihat? Itu melewati juga ini sama. Apakah sekedar kebetulan semata ataukah memang mereka rombongan? Kenapa selalu terlihat bersama? Oke, baru dua. Apakah sampai tiga? Oh, ternyata cuma dua. Oke. Ya. Kalau kita lihat yang pertama teman-teman, jadi kemungkinan besar lebih dari satu speedboat ya. Tapi kalau ditanya sekarang, kalau untuk sebagai alat bukti yang disita sama penyidik Nontaburi di kantor kepolisian di sana, hanya ada satu speedboat aja. Yang lainnya bagaimana? Ini yang salah satu hal dikritisi sama Acarya ya, bahwa ada dugaan, ada jangan-jangan oknum ini membiarkan terjadinya speedboat itu tidak diamankan dengan fakta-fakta yang aku sampaikan di video sebelumnya. Nah, kalau aku lihat dari video mengenai di bawah jembatan, coba kalian cek foto yang ini. Ada dua foto. Foto yang pertama akan aku coba bahas adalah mengenai foto dari Gatik ya. Itu kan di sini tertera jam 22 lebih 06. Itu berada di ujung melewati jembatan yang tadi kalian lihat. Padahal kalau aku lihat tadi itu di jembatan tuh di jam berapa ya? 21.36
di CCTV, ini aktual ya, 21.36, setengah 10 malam kurang lebih. Kemudian kalau di foto ini, jam 22.06. Kan jaraknya itu sekitar 30 menit. Dan posisi dari speedboat ini, yang fotonya Gatik, itu kan tidak bergerak. Di belakangnya Gatik sudah dikonfirmasi itu adalah Sen yang lagi main handphone. Ini juga menjadi salah satu kritisi Mr. Acharya. Nggak mungkin Sen itu di ujung dari speedboat, karena jam 22.06 dia terlihat sangat jelas berada di tempat duduk. So that it doesn't make sense. Oke, terus lagi kalau kita lihat foto yang masih menjadi kontroversi juga, ada yang menduga ini palsu, ada yang editan, tapi lokasinya adalah di sama jembatan yang dilewati tadi jam 21.36. Ini sekitar jam 10-an juga kalau berdasarkan keterangan dari data-data di sini dan juga keterangan dari saksi Gatik juga. Oke, terus apa lagi yang bisa kita lihat? Ini adalah oke, coba kita lihat ini. Ada beberapa foto lagi. Oke, ini adalah foto juga yang terekam dari Amarin News TV. Ini jelas adalah rekaman pelukan di depan ini. Prianya, aku nggak tahu sih pria atau wanita ya, tapi kalau dari bayangannya, kan tangannya kan begini kan ya pelukannya. Nah, ini juga di dekat-dekat menjelang jam 10 malam. Kemudian, capturean yang berikutnya, di ujung dari speedboat. Itu tidak ada apapun. Nah, ini juga menjadi salah satu masih perdebatan. Mr. Acharya masih belum bisa memastikan apakah ada bayangan seseorang di sana, ataukah karena efek cahaya aja di ujung. Jadi kalau teman-teman bilang, Anjas tunjukin yang clear dong, videonya dan sebagainya. Memang aslinya memang nggak clear. Kalau semuanya clear, tentunya nggak akan terjadi perdebatan di Thailand, teman-teman. Jadi, I try my best ya, untuk maximize semuanya. Tapi I just want to explain what actually happens. Nah, kalau kembali lagi tadi teman-teman ke speedboat yang di jam 21.36 pada saat melewati jembatan tersebut, itu kan jelas ada dua ya. Itu ada dua speedboat yang jaraknya tuh nggak jauh dalam hitungan detik aja. Yang pertama lewat, yang kedua menyusul. Terus kalau ini dibandingkan dengan video sebelumnya, karena masih satu kesatuan di dekat rumah makan, tempat mereka makan malam saat itu juga ada 2 atau 3. Aku melihatnya sih 2 dan 3, ada 3 speedboat. Tapi nggak tahu apakah ketiganya ini saling berhubungan atau kebetulan aja ketemuan di sana, ketemu sama speedboat orang di sana. Tapi kalau tanggal 24, itu kan kalau nggak salah bukan weekend ya, setahu aku. Correct me if I'm wrong, tapi kayaknya setahu aku bukan weekend deh, atau weekend pun juga di Sungai Chao Phraya bukanlah tipikal yang akan rame banget untuk melakukan wisata seperti itu. Oke, jadi ini sangat complicated sekali dan waktu itu, waktu yang di foto ini, terus juga waktu yang di CCTV, 21.36, 22.06, jaraknya adalah sekitar setengah jam. Ternyata di setengah jam itu kan ada banyak hal yang kemungkinan besar terjadi. Tapi kalau aku lihat dari foto-fotonya 22.06 ini, mereka nyantai-nyantai aja, nggak ada keributan apapun. Tapi tetap ada yang menduga ini adalah manipulasi. Ada yang bilang ini adalah foto palsu dan sebagainya. Karena ini sangat mendekati sekali dengan waktu tenggelamnya Tank Monida ya, 22.40. Dan jam 22.30-an pun mereka sudah menelpon tim SAR. Dan ya ini dia. Beberapa hal yang memang nggak bisa kita pungkiri, ini adalah hal yang sangat janggal terjadi terhadap kasus ini. Dan mudah-mudahan aku berharap banget bahwa keterangan dari Mr. Acharya yang sudah menyampaikan ada beberapa tuntutan dan juga tuduhan ke tim penyidik dan juga isu mengenai kasus Tank Monida ini bisa segera terrealisasikan sebelum tanggal 26 nanti. Jujur ya, kalau aku lihat perkembangannya di media Thailand, aku lihat analisa dari berbagai analis dan juga kepolisian di Nonthaburi, memang mereka ini kecenderungannya adalah ingin menggiring, nggak tahu menggiringkah ataukah memang faktanya seperti itu, mendukung bahwa kasus Tank Monida ini adalah murni karena kecelakaan.
Tapi aku juga penasaran nih, kalau seandainya kecelakaan di 26 April nanti, kira-kira apa yang akan dijelaskan mengenai luka-luka yang ada di tubuh Teng Monida, paling tidak yang luka panjang 30 cm tersebut. Nah, hari ini kan juga sedang dilakukan penyidikan kepada tim ahli ya, salah satu saksi ahli untuk membantah keterangan dari Mr. Acharya. Bahan analisanya adalah kurang lebih sama teman-teman, karena aku tangkap ya, yang didapatkan dari Mr. Acharya beserta timnya itu juga ada bagian yang diminta dari penyidik, ada juga yang diminta dari warga yang ada di sekitar. Jadi sepertinya punya banyak kopiannya. Dan sekali lagi alasan kenapa Mr. Acharya memilih untuk mempublikasikan ini ke media massa, membuat press conference sendiri, karena dalam tuduhannya dia pun ada dugaan bahwa sejumlah oknum pun terlibat dalam kasus ini. Terlibatnya bukan berarti dia adalah pelakunya, tapi dia membantu, dugaannya adalah membantu untuk menghilangkan barang bukti, mengaburkan barang bukti, dan hal-hal yang merujuk ke data-data ilmiah itu dikaburkan dengan alasan keteledoran ataupun juga dengan kelalaian. Oke, tapi kalau untuk kelima saksi tersebut, Por, Robert, kemudian Job, Gatik, dan juga Sen, yang baru 3 official sudah mendapat surat putusan dari pengadilan kena hukuman ya, baru Por, Robert, dan juga Sen. Ya, dengan pasal-pasal yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Tapi kalau untuk Gatik dan juga Job, secara official mereka belum mendapatkan putusan dari pengadilan bahwa mereka bersalah atas penghilangan barang bukti, kemudian ataupun juga pelanggaran yang juga aku bahas di video sebelumnya. Belum official, tapi yang ketiga orang ini sudah official, otomatis sudah pasti akan dipenjara sih kalau aku tangkap dari ketiga orang yang aku sebutkan pertama tadi. Tapi kalau untuk Gatik dan juga Job, ini masih belum clear apakah mereka akan mendapatkan hukuman penjara atau enggak. Aku lihat juga teman-teman di luar sana bilang, udahlah Anjas, terserah lah mau ini pembunuhan atau kecelakaan, pokoknya kita mau ngelihat kelima orang tersebut masuk penjara gitu katanya. Ya, I don't know exactly. Kalau menurut aku sih, ya harus diketahui kebenarannya sih. Kalau memang kasus ini bukanlah pembunuhan, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang bersalah, nggak ada yang dipenjara. It's fine. Mungkin itu murni kecelakaan, bisa aja. Ataupun juga ada pembunuhan, ya harus beneran juga terkena pasalnya pasal yang seperti itu. Bukan tentang penjara atau nggak percaya penjara, tapi lebih tentang pengungkapan fakta sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Bener-bener ini mencederai logika berpikir masyarakat di Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, semuanya nggak habis pikir gitu. Masa cuma jatuh langsung begitu, langsung meninggal, 22 luka, padahal CCTV juga menunjukkan nggak ada orang di ujung speedboat tersebut. Ada apa gitu? Oke, itu dulu yang bisa aku bahas untuk video kali ini, dan akan aku update perkembangan terbaru. Mudah-mudahan hari ini juga akan keluar langsung mengenai hasil analisa dari tim yang diundang oleh penyidik Nontaburi terkait dengan CCTV yang diklaim oleh Mr. Acharya adalah petunjuk nyata, petunjuk emas bahwa Teng Mo menurut Mr. Acharya adalah korban pembunuhan, bukan karena kecelakaan. Tinggalkan komentar kalian dan juga like, plus juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagram ke Anjas di Thailand. Kobun kerap semuanya, bye-bye.